Ribuan tenaga honorer menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu 15 Januari 2025. Ribuan honorer ini tergabung dalam HIRO atau Himpunan R2 R3 Provinsi Bengkulu. Untuk diketahui R2 atau R2 adalah peserta mantan tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus P3K merupakan kode dari BKN untuk kategori honorer daftar P3K. Sementara R3 atau R3 juga merupakan kode dari BKN untuk peserta non-ASN yang telah terdaftar dan dinyatakan lulus P3K. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni. Baik rekan Giafni, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin dan selamat sore kepada Tribuners dimanapun berada. Jadi memang benar kemarin Rabu 15 Januari 2025 ribuan tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu. Di mana aksi ini terhimpun dalam HIRO atau Himpunan R2 R3 Provinsi Bengkulu yang tuntutan dari aksi demo ini eh, menolak akan adanya wacana dari pengangkatan P3K paruh waktu. Dari aspirasi para honorer meminta agar pemerintah mengambil kebijakan untuk pengangkatan mereka nantinya diperuntukkan bisa menjadi P3K penuh waktu. Karena mengingat dari masa kerja dari para honorer ini tidak terhitung sebentar, di antaranya mereka sudah belasan bahkan ada yang sampai 20 tahun mengabdi. Untuk honorer yang melakukan demo di depan kantor gubernur kemarin meliputi tenaga pendidik atau guru honorer, kemudian juga tenaga teknis yang ada di OPD dalam lingkup Pemprov Bengkulu. Selain penuntutan untuk kepastian akan adanya pengangkatan P3K, khususnya untuk P3K penuh waktu, dalam aksi ini juga diminta agar pemerintah Provinsi Bengkulu segera melakukan pencairan atau pembayaran dari insentif honorer, di mana insentif ini sebelumnya merupakan kebijakan dari Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersyah, yang mana memberikan senilai 1 juta rupiah untuk honorer yang ada di tataran Bengkulu, khususnya untuk para guru. Akan tetapi, dengan adanya insentif tersebut, lambat laut membuat gaji yang harus mereka terima itu tidak lagi dibayarkan oleh pihak sekolah karena sudah ada insentif yang dicairkan begitu. Akan tetapi untuk insentif Desember 2024 tersebut sampai saat ini belum dibayarkan atau belum cair, sehingga aksi kekecewaan akan belum adanya pembayaran dari insentif para honorer ini menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor gubernur kemarin. Selain itu juga para honorer meminta kepastian akan adanya wacana dari pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai honorer yang dirumahkan. Karena memang sejak Desember 2024 kemarin sejumlah honorer banyak yang tidak atau belum memiliki kepastian akan perpanjangan masa kontrak kerjanya hingga saat ini. Dari keterangan terkait hal ini, dari keterangan pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Bapak Gunawan Suryadi, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu tengah melakukan evaluasi dan verifikasi dari kevalidasian dari para tenaga honorer yang ada, karena pihaknya tidak menginginkan adanya honorer siluman atau honorer yang terdaftar dalam database BKN namun dalam realnya tidak melakukan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebenarnya untuk hasil evaluasi tersebut dijadwalkan pada 10 Januari lalu sudah keluar, akan tetapi karena sejumlah OPD masih berproses untuk verifikasi hingga saat ini masih belum disampaikan hasil tersebut. Yang mana dari laporan evaluasi itu juga akan disampaikan ke Gubernur saat ini atau PLT Gubernur Bapak Rohidin Mersi. Maksud kami PLT Gubernur Bapak Rojonsah. Kembali lagi ke aksi demo tadi, para massa sekitar 3 jam melakukan aksi demo. Kemudian juga ditemui oleh perwakilan pemerintah provinsi yang didampingi oleh Bapak Gunawan Suryadi selaku Kepala BKN, menyampaikan akan
menjawab akan pertanyaan tentang honorer yang akan dirumahkan. Dan beliau menyampaikan bahwa tidak ada honorer yang dirumahkan, akan tetapi bernarasikan bahwa saat ini untuk sementara waktu untuk tidak diperpanjang karena masih dalam masa evaluasi dan verifikasi database honorer tadi. Kemudian untuk aksi demo kemarin selesai atau membubarkan diri sekitar pukul 12 siang. Akan tetapi saat dikonfirmasi mengenai hasil dari audiensi atau jawaban dari pihak Pemprov Bengkulu, perwakilan Hero atau Ketua Hero, Bapak Eplin Suryadi menyampaikan bahwa pihaknya belum puas akan jawaban pemerintah Provinsi Bengkulu karena juga tidak ditemukan kepastian akan waktu penandatanganan perpanjangan kontrak maupun kapan dicairkan dari insentif honorer tadi, sehingga pihaknya saat ini masih menanti kepastian akan hal tersebut. Demikian rekan Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Jeffni atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, wartawan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Sudah di database PKN semua, itu sudah terdata. Kemudian kita menuntut agar pemerintah daerah ini memberikan lagi insentif dari Januari sampai dengan Desember 2025 yang sudah dihapus oleh mereka dan dialihkan terutama kepada yang sekolah itu ke dana BOS. Nah sementara ya kalau dana BOS sekolah itu di atas 1 miliar. Kalau misalnya dana BOS itu siswanya cuma 70 orang atau 60 orang, orang mau makan apa? Di sekolah itu kadang-kadang lebih dari. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.